Halo Ukridian, saat ini saya sedang berada di auditorium lantai 7 Gedung E Kampus 1 Ukrida. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kuliah umum Fraud Audit bersama narasumber kami yaitu Profesor Dr. Sukrisno Agus AK MM CPA CA. Selamat menyaksikan. Oke, terima kasih. Yang jawaban pertama, pertanyaan pertama, ini pendapat pribadi ya, mungkin salah, mungkin benar. Jadi kalau saya sebagai akuntan publik itu merasa bahwa BPK ini judgementnya kurang tepat. Kenapa? Ya, karena yang saya amati dari berita atau di internet segala macam, kurang tepat. Kenapa? Karena dia memasyaratkan antara tanah itu di Kiai Tapa atau di Tomang. Itu ada perbedaan NJOP, ya. Nah, kalau lihat dari segi hukumnya, orang BPN (Badan Pertanahan Nasional) itu dan orang pajak yang mengeluarkan PBB itu jelas bahwa tanahnya itu letaknya di Kiai Tapa, ya. Tapi BPK mengatakan bahwa itu di Tomang, sehingga ada perbedaan nilai. Itu yang pertama. Yang kedua, sama seperti Pak, nggak usah pakai Pak ya, sama seperti Ahok mengatakan bahwa NJOP kan tiap tahun berubah, harga tanah setiap tahun itu naik. Jadi Pak Ciputra nawarnya kapan gitu kan, dan tiap tahun naik, jadi ya wajarlah kalau waktu dia beli itu lebih tinggi dari yang ditawarkan atau ditawar oleh Pak Ciputra itu. Yang ketiga, kita semua tahu bahwa kalau kita membeli satu tanah atau bangunan, biasanya NJOP-nya itu lebih rendah, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Jadi kalau orang BPK mengatakan harus beli tanah itu sesuai dengan NJOP, menurut saya salah besar. Itu ada yang namanya market value, harga pasar yang wajar, ya. Yang bisa menentukan itu adalah profesi yang disebut appraisal, ya, penilai, ya, jasa penilai. Jadi auditor pun seringkali mendasarkan opininya, pendapatnya untuk aset tetap atau aset finansial yang tidak berwujud, misalnya surat berharga, itu atas hasil penilaian dari appraisal, ya. Itu yang menurut pendapat saya. Jadi masalah yang terjadi adalah karena Ahok ini nggak bisa menjaga mulutnya baik-baik. Kita mungkin sepakat Ahok ngomongnya kadang-kadang terlalu kasar, dibilangin Megawati, dibilangin Jokowi, tetap aja karena bawaannya memang begitu, sejak lahirnya katanya udah gitu. Mungkin kalau tanya mamanya waktu di perut hamil itu apakah kakinya nendang-nendang terus sampai enggak gitu. Ya, jadi Ahok juga berani, dia bilang ya kalau perlu ke pengadilan gitu. Nah, cuma kalau dibawa ke pengadilan, pengadilan mana? Pasti ada saksi ahli. Karena BPK katanya nggak bisa diaudit. BPK sebenarnya diaudit, mutu auditnya oleh Intosai. Intosai itu semacam badan asosiasi dari government auditor seluruh dunia. Jadi namanya peer review. Jadi mungkin BPK Indonesia peer review ke Thailand, nanti yang datang ke Indonesia itu dari Australia misalnya, gitu ya. Jadi untuk laporan keuangan BPK sendiri diaudit oleh kantor akuntan publik, tapi mengenai mutu itu oleh Intosai. Nah, misalnya pakai saksi ahli, kalau saya menduga ini ada unsur politis, saksi ahli dari IAPI atau apa, ya saya juga nggak yakin bahwa mereka tetap bisa independen kalau ada unsur politiknya. Dan Anda lihat di TV itu ketua BPK ya, beliau itu bukan akuntan publik, bukan akuntan, beliau adalah politisi dari Golkar, ya. Dan
saya tahu, saya pernah anggota MKKE juga di BPK, bahwa pemilihan beliau sebagai ketua BPK ini nanti jangan masuk ke berita nih, ntar dipanggil lagi. Jangan ya, nanti di-cut aja kalau ada di rekam itu. Jadi proses untuk mendukung dia sebagai ketua itu juga cukup seru. Sekali lagi jangan masukin ya, nanti saya masalah ini. Karena teman di BPK itu bilang bahwa mereka terpaksa telepon JK, terusin nggak sih, sekali lagi jangan rekam ya, bahaya nih. Telepon JK supaya beliau tuh mau jadi ketua. Maksudnya yang sekarang ini siapa namanya, mau jadi ketua BPK. Ya, jadi ada juga teman BPK udah eselonnya cukup tinggi, katakan Pak Kris, kita dalam audit juga melihat temboknya keras apa enggak gitu kan. Kalau saya ngebentuk tembok kelihatan pak kita gitu kan. Jadi ini pendapat pribadi ya. Itu. Jadi secara hukumnya nanti kita lihat aja bahwa NJOP dari segi hukumnya itu memang begitu gitu kan. Ya. Dan kalau saya sih yakin dan percaya bahwa Ahok itu tidak ada niat untuk melakukan fraud di sana. Isu bahwa itu dibayar tunai pada tanggal 31 Desember jam berapa itu nggak benar. Yang terjadi adalah mengeluarkan cek atau giro dari Bank DKI. Kenapa harus 31 Desember? Karena tahun anggaran kita itu adalah dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kalau dibayar di tahun berikutnya itu anggarannya baru lagi, nggak bisa lagi beli itu, gitu kan? Gitu. Kan Ahok bilang di wawancaranya bahwa hilang hitung betul 61 miliar itu berapa ton, itu berapa hari itu, jadi nggak ada pembayaran secara tunai. Ya, mudah-mudahan itu aja ya jawabannya yang pertama. Ya. Yang kedua bela ya, bukti atas fraud itu berapa lama? Ya. Sekarang gini, Anda pernah lihat nggak waktu masalah pengadaan damkar, pemadam kebakaran? Ada bekas kasus Pol Abri 2 hari, siapa namanya? Dulu dia Mayor Jenderal atau Letnan Jenderal, udah pensiun, udah tua, masih dipanggil sebagai saksi, mungkin juga akan jadi tersangka, saya nggak tahu. Ya. Jadi selama orangnya masih hidup, dicari bukti masih ada, masih terus akan diproses, kecuali orang yang meninggal selesai. Tapi untuk kepentingan pajak misalnya itu ada aturannya bahwa bukti-bukti harus disimpan antara 5 sampai 10 tahun, kalau nggak salah 5 tahun ya. Setelah itu dianggap sudah expired atau sudah tidak berlaku. Tapi untuk fraud ya setahu saya bisa selama mungkin, selama buktinya masih ada ya. Jadi kalau Anda melakukan fraud mau bebas dari tuntutan ya check out aja buru-buru dari dunia gitu kan. Rencananya ya. Lalu independent impact dan in appearance, mungkin di buku saya juga ada ya, di buku audit saya atau di standar audit dari IAPI. Tapi saya sering menjelaskan gini, di struktur organisasi itu internal auditor kan ada dalam bagan ya, dalam struktur organisasi. Jadi dia pegawai perusahaan, dia karyawan perusahaan digaji oleh perusahaan. Nah itu yang menurut saya in appearance, dari dalam penampilan di organisasi dia tidak independen karena orang dalam. Tapi akuntan publik kan bukan pegawai perusahaan, akuntan publik itu di luar perusahaan, pihak yang independen. Nah itu in appearance, dalam penampilannya di organisasi dia betul-betul independen. Bagaimana kenyataannya, in-fact-nya? In-fact-nya internal audit walaupun in appearance tidak independen, dia bisa sangat independen dalam kenyataannya. Tergantung dia berani atau enggak. Sebaliknya akuntan publik, kalau dia dipengaruhi oleh manajemen, berarti in fact dia tidak independen. Tapi kalau dia bisa mempertahankan independensinya, ditawarin fee lebih tinggi, akan di-hire, disewa untuk 4 tahun terus dia nggak ikuti, itu dia in fact betul-betul independen. Jadi menurut saya in fact itu dalam kenyataannya, in appearance dalam penampilannya ya.
Itu pertanyaan dari Bella. Yang ketiga dari siapa? Marsha. Marsa. Oh, Marsa. Ya, maaf kupingnya nggak gitu dengar ya. Punya kafe, iya. Saya kira mau nanya, boleh magang nggak, Prof? Ternyata enggak, ya, nggak tanya gitu. Pernah nggak menemukan fraud, ya, kasus fraud seperti apa? Kantor saya itu kantor kecil ya. Mungkin khusus penugasan fraud nggak ada. Saya juga nggak berani, karena kalau penugasan investigasi fraud, saya harus punya ahli hukum. Ya, itu kalau nggak percuma, hasilnya itu nggak akan dipercaya. Tapi yang pernah terjadi waktu saya kerja di kantor akuntan lain, itu saya waktu itu audit ke Makassar. Di sana saya menemukan adanya fraud, lapor kepada manajemen. Seminggu kemudian terduga fraud itu melarikan diri, kabur, kemudian dipasang iklan di koran supaya bersangkutan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Deg-degan kan, bisa pulang nggak ini, orang Makassar lagi kan, yang katanya apa, darah panas, darah tinggi, ya gampang marah kan. Saya pikir bisa pulang apa enggak gitu kan, ya, tapi ternyata untung aman-aman saja gitu ya. Jadi itu fraud di satu perusahaan distribusi barang ya. Nah itu biasanya waktu pembelian dia dapat komisi ya, dan sebagainya. Pernah juga itu udah kantor saya sendiri kayaknya ya, di Bali saya mengaudit satu perusahaan garment. Waktu datang disambut oleh salah satu manajer luar biasa baiknya. Nah itulah, kita harus hati-hati dalam menilai sikap orang, harus punya sixth sense juga. Disambut luar biasa baik, saya senyum-senyum, kemudian nanya manajer saya, kamu perhatikan ya, orang ini sambutannya kok di atas rata-rata tadi, above average, luar biasa gitu kan. Ada apa ini, kita lihat. Ternyata setelah 2 minggu di sana, kita menemukan bahwa dia melakukan fraud. Dalam arti dia manajer pembelian, dia punya perusahaan lain, jadi kalau dia beli barang dari perusahaannya sendiri, terbukti. Kita cuma lapor temuan, yaitu urusan manajemen mau diapakan. Kadang-kadang manajemen dilaporkan nggak mau diungkapkan supaya namanya nggak jelek gitu. Ya udahlah, kita SK, kalau masuk ke koran nanti kesannya jadi menjelekkan nama perusahaannya. Jadi kalau ketemu orang jangan cepat-cepat, orang ini baik banget ya, pasti dia tuh nggak akan melakukan fraud. Ya, jadi jangan gitu. Kita harus punya sikap skeptis. Ya, skeptis berarti ketemu orang jangan langsung judge, oh ini orang nggak bisa dipercaya, ini orang baik sekali. Jangan. Cari dulu bahan bukti yang cukup, baru kita bisa menjudge, menilai seseorang itu bisa dipercaya atau tidak. Ya. Sudah Prof, tadi sesi pertama sudah dijawab ya, dari cukup ya, kalau kurang nanti saya tanya lagi. Ya, kemudian kita buka sesi yang kedua untuk 3 pertanyaan karena waktu kita masih ada sekitar 10 menit. Oke, tolong di depan ada 1. Kemudian yang sebelah sana belum nampaknya bertanya di sisi kiri kalau dari depan. Silakan Pak, kenalkan dulu Pak. Terima kasih, selamat siang Prof. Nama saya Petrus. Saya ingin mengetahui apakah Profesor selama ini sudah punya penelitian yang di luar teknis hubungan antara culture dengan fraud ini. Karena tadi misalnya tendensi Indonesia itu tinggi sekali fraudnya, termasuk korupsinya gitu ya. Nah, itu apakah ada korelasi yang langsung culture suatu bangsa dengan fraud? Iya, terima kasih. Oke Pak, dari Pak Petrus ada lagi yang berikutnya dari sisi sana, tolong diri, kemudian perkenalkan namanya. Tolong dikasih mic-nya dulu. Sudah ya, oke silakan sebutkan namanya dulu. Iya, selamat siang, nama saya Desi dari akuntansi 2013. Saya mau tanya, jadi ini beberapa saat yang lalu saya baca tentang mengenai e-audit atau electronic audit. Nah di situ dari websitenya BPK langsung, BPK menyatakan menulis bahwa
di audit ini sebisa mungkin nantinya akan meminimalisir tingkat fraud. Menurut pertanyaan saya adalah, menurut Bapak setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut, dan bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Apakah benar memang nantinya fraud itu akan benar-benar minim? Lalu apakah Bapak optimis ke depannya fraud di Indonesia itu akan beneran berkurang? Ya, terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih Saudari Deli ya. Desi. Karena sudah Deli dulu ya. Oke, satu lagi sesi yang kedua ini. Silakan, namanya nanti. Selamat siang, nama saya Jessi dari akuntansi 2014. Apabila kita di pihak atau menjadi seorang auditor, bagaimana cara merespon kerentanan yang bersifat sangat material di bagian aktiva entitas yang mungkin ditimbulkan oleh kecurangan? Hal ini menurut saya itu tentang tanggung jawab bila kita itu dicurigai adanya kecurangan. Lalu tadi kan disinggung-singgung mengenai modus operandi. Apa sih yang dimaksud dengan modus operandi dan realistic case? Itu saya baca di salah satu buku tentang audit. Realistic ya? Ya, realistic case. Realistic case. Oke, kita dengarkan paparan dari Pak Prof. Krisna Agus tentang pertanyaan dari Bapak Petrus, Saudari Nita Desi, dan Jessi. Jadi ada 3 pertanyaan lagi sesi yang kedua ini. Silakan Prof. Kris. Pak Petrus, kalau boleh tahu Bapak dari Ukrida atau dari mana, terus sudah ngambil S3 atau sedang ngambil S3 itu supaya bisa menyesuaikan jawabannya. Saya sedang mengambil S3, Prof. Di perpajakan. Ya. Ini dulu tahun 93, 94 pernah mengajar di sini. Oh ya. Mantan dosen kita, Prof. Tentang perpajakan ya, Pak. Ya. Tapi bukan orang pajak ya, Pak. Bukan. Oh, bukan. Karena kalau mau orang pajak harus hati-hati ngomongnya nih. Oke. Ya, Pak. Jadi gini, Pak. Hubungan kaitan culture dengan fraud. Jadi penelitian sekarang, Pak, di akuntansi itu istilahnya multidisipliner. Jadi faktor budaya itu pasti ada pengaruhnya terhadap fraud, terhadap good governance dan lain-lain. Mungkin saya ingat ada dosen di Untar dulu pernah nulis buku tentang budaya bisnis di Cina atau di Jepang ya, itu Pak Bob siapa tuh, Widiartono. Kalau saya cerita pengalaman aja, Pak. Saya pernah jadi komite audit di CIMB Niaga cukup lama dan selalu mereview laporan interaudit dari berbagai macam daerah. Yang saya amati itu, Pak, kok fraud itu sering terjadi di Manado. Fraud sering terjadi di Makassar. Kenapa? Kalau ada orang Manado, saya salah ngomong, minta maaf, ibu saya juga Manado. Jadi orang Manado terkenal tukang pesta. Ada duit atau enggak, yang penting pesta, bergaya, bajunya keren-keren gitu kan. Kalau musim panen cengkeh, belum ada listrik, dia beli kulkas, bukan untuk lemari pendingin, tapi untuk menyimpan baju sebagai lemari baju. Itu karena kelebihan duit gitu kan. Nah, jadi belum diteliti tapi diperkirakan, diduga, jadi masih hipotesis bahwa orang Manado yang boros itu kalau butuh uang yang besar, yang banyak, itu ada needs ya Pak ya, ada kebutuhan, sehingga dia tergoda untuk melakukan fraud atau korupsi ya. Walaupun di Manado mungkin banyak gereja, nggak tahu pendetanya udah membina jemaatnya dengan baik atau tidak. Kenyataannya di bank itu yang termasuk paling banyak korupsi itu di Manado. Kemudian di
di Bandung gimana? Di Bandung, kita pernah kuliah di Bandung Pak. Kalau kuliah di Bandung itu mata nggak boleh nengok kiri kanan lah, harus seperti kacamata kuda. Kenapa? Godaannya luar biasa. Ya istilah kita awewena gelis-gelis pisan gitu. Ya, godaannya luar biasa Pak. Jadi ada kawan yang nggak dapat dokter tapi dapat istri keberapa gitu kan. Ada kawan yang nggak jadi dokter tapi harus kena DO gara-gara ya bukan belajar dibanyakin tapi ya itu melayani yang gelis-gelis pisang tadi Pak gitu, ya. Nah saya beruntung bisa pasang kacamata kuda, bisa lebih cepat selesai ya Pak ya gitu. Nah jadi budaya itu Pak berarti tadi wanita Manado kan terkenal Pak, cantik-cantik, ada 4B ya, bibir, bubur dan apalah gitu. Kalau di Bandung tuh bercandanya poyemna gitu ya. Poyem itu bukan apa, poyem dalam arti apa tuh? Poyem itu tape ya, tapi poyem uang gitu kan. Gitu. Jadi godaannya itu Pak. Nah, ada kaitannya dengan saya bilang, kalau mendekati wanita cantik harus perlu uang. Jadi tergoda, ya tergoda untuk melakukan fraud. Nah ini Bapak kalau mau penelitiannya mungkin kualitatif Pak. Nanti Bapak bisa cari saya waktu itu mereview kaitan etika budaya dengan etika. Tapi kualitatif Pak, karena susah untuk dikuantitatifkan. Jadi judulnya kira-kira ada yang meneliti kain apa di Bali itu yang kotak-kotak itu apa? Serempang atau apa gitu. Kain Bali itu yang biasa untuk menutupi patung-patung yang ada di Bali itu kan warnanya hitam putih ya. Gitu. Ada yang meneliti Pak, itu menarik. Dia bilang arti dari kain itu kalau putih berarti itu jiwa yang putih bersih seperti tadi domba atau burung merpati yang putih, melambangkan kejujuran, kesucian dan sebagainya. Kalau hitam itu seperti hati yang hitam, kebatilan dan kesalahan lah segala macam. Nah dia meneliti untuk mengetahui apakah kantor akuntan publik dalam melaksanakan auditnya dipengaruhi oleh budaya Bali yang kain serempang. Nah kemudian dia meneliti karena kualitatif kan, nggak usah banyak sampel, dia wawancara jadi sempit tapi mendalam. Dia wawancara kantor akuntan publik yang pemiliknya, pelakunya adalah orang Bali. Kemudian dia wawancara juga klien dari kantor akuntan publik tadi yang juga orang Bali. Kesimpulannya menarik, bahwa kantor akuntan publik orang Bali yang memiliki klien orang Bali itu etikanya sangat ditaati, tidak terjadi penyimpangan dalam pelaporan hasil audit. Kenapa? Pengaruh dari budaya Bali tadi. Jadi singkatnya dia sangat taat pada Sang Hyang Widi gitu Pak ya. Gitu. Jadi itu nanti kalau tertarik saya bisa kasih lihat Bapak penelitiannya. Ada juga Prof Apollo di sebelah yang meneliti pengaruh budaya Dayak. Tapi semuanya harus kualitatif, nggak bisa kuantitatif. Di Jawa Timur saya minggu lalu ke Malang, salah satu perguruan tinggi mengatakan dia baru dapat penghargaan meneliti tentang budaya Tengger atau Tengger ya, terhadap itu. Jadi kalau Bapak mau tanyakan budaya terhadap korupsi, saya yakin ada korelasinya atau ada pengaruh budaya terhadap korupsi. Ya misalnya di Indonesia banyak korupsi, kenapa ya? Budayanya kita tuh pemaaf ya. Kalau zaman Pak Harto ada yang korupsi, ya kasihan nih berjasa kepada negara, ya anaknya banyak segala macam. Kalau kayak di Cina tadi nggak peduli, pokoknya terbukti korupsi tembak mati gitu kan. Kalau di Jepang misalnya Pak, di Jepang begitu ada kecelakaan kereta api misalnya, menterinya langsung kan harakiri Pak. Kalau di sini disuruh mundur, ngapain mundur, yang salah bukan saya gitu kan. Jadi budaya malunya nggak ada. Kayak sekarang anggota DPR itu siapa tuh yang menyebalkan. Saya kalau nggak senang orang bilang nggak senang Pak Fahri Hamzah ya. Udah disuruh mundur di DPR tapi tetap
masih menduduki kursinya gitu kan, jadi udah nggak punya budaya malu ya Pak ya. Itu singkatnya gitu. Nanti Bapak bisa riset juga, mungkin ada pengaruh atau kaitan antara budaya dengan fraud gitu. Kemudian dari Desi ya. Nah, ini kebetulan saya pernah tahu juga, waktu itu ada kawan yang alumni 4 waktu itu. Dia cerita bahwa nantinya mungkin mulai tahun 2016 kalau saya nggak salah ya, audit BPK itu nggak perlu lagi harus datangin objek pemeriksaan. Jadi mereka akan lapor lewat email, jadi e-audit gitu ya, email. Dan di BPK itu udah ada audit toolsnya, itu semacam mereka bilang dashboard. Dashboard itu tinggal pencet ini keluar ini, mau pencet itu keluar itu. Udah e-base, ya pokoknya udah IT audit lah gitu. Yang pasti itu bisa menghemat biaya audit. Bayangkan kalau ke Papua itu auditor BPK harus datang ke sana, biayanya tinggi. Dan setiap auditor datang kan sama seperti asesor datang tuh pasti akan disambut, ya disediakan ini itu segala macam. Dan mungkin nanti dikhawatirkan orang BPK itu bisa dipengaruhi, ya. Jadi jawaban tadi kan bisa mengurangi fraud atau tidak, ya. Fraud dalam arti mempengaruhi independensi daripada si auditor itu mungkin. Karena Anda perlu tahu juga bahwa ada standar atau etika, ada standar auditing di BPK yang antara lain menyebutkan pembahasan hasil audit, laporan audit tidak boleh dilakukan di tempat umum. Ya. Jadi waktu saya anggota MKKI ada yang melaporkan bahwa bahas laporan audit kok di hotel, itu juga disalahkan. Harus di tempat objek pemeriksaan atau di kantor BPK. Itu melanggar etika. Ada juga yang pernah selesai audit dikasih oleh-oleh batu cincin, bukan batu cincin yang 100-200 ribu, tapi yang mungkin 10 jutaan atau 20 juta. Itu juga dianggap melanggar kode etik, dikasih sanksi. Jadi jawabannya itu diharapkan bisa saya yakin bisa mengurangi fraud, dalam arti lebih sulit mempengaruhi auditor BPK. Karena kalau ada yang patut dikunjungi baru dikunjungi, kalau enggak dia akan periksa sebagai desk audit gitu ya, berdasarkan laporan yang dikirim lewat email. Kemudian dari JC, seorang auditor merespons kerugian material aktiva tetap. Agak kurang jelas, tapi saya menduga-duganya bahwa sebetulnya aset tetap itu kan nggak dibeli setiap tahun, ya. Jadi kemungkinan terjadinya fraud itu juga kecil. Tapi sekali terjadi itu biasa menyangkut jumlah yang besar. Dan kalau tidak ada polusi sebetulnya mudah sih mendeteksi terjadinya fraud. Kan kita periksa bukti pemilikannya waktu pembelian kan, untuk tanah ada sertifikat tanah, ada guna bangunannya, ada akta notarisnya gitu kan, ya. Yang mungkin sering terjadi zaman dulu waktu joint venture PMA dengan Indonesia itu masing-masing akal-akalan. Jadi kalau perusahaan asing PMA dia bilang ini mesinnya baru, lapor ke BKPM itu baru. Padahal sebenarnya mesin itu adalah reconditioning. Jadi di sana mesin bekas dicat baru, dibenerin, diakui sebagai mesin baru. Indonesia nggak mau kalah. Dia beli tanah, ya harga tanahnya mungkin 10.000 per meter. Pergi ke notaris, bilang ini harga tanahnya 1 juta per meter. Jadi sanggup gitu. Itu yang kemungkinan terjadi. Modus operandi, yang dimaksud modus operandi adalah cara-cara orang melakukan kecurangan. Bisa tadi markup, ya, dari harga beli, kemudian terima komisi, ya, perusahaan dalam perusahaan. Jadi ada pejabat punya perusahaan sendiri atau keluarga, setiap order dioper ke sana, ya.
Kemudian modusnya juga dengan permainan pajak seperti Panama Papers, gitu kan. Ya, itu juga seru tuh. Namanya ketua BPK tersangkut. Kalau Anda perhatikan mimiknya, dia udah mulai marah kalau ditanya wartawan, gitu kan. Kalau nggak salah ngapa marah ya? Gitu. Ini mungkin judgement saya. Kalau nggak salah ngapain marah? Ditanya jelasin aja. Kalau dia marah, wah ini ada apa? Malah orang curiga. Gitu. Ya, jadi modus operandi itu banyak. Ya. Nah itulah yang harus diketahui oleh seorang auditor. Ya, jadi kalau Anda baca buku audit investigasi itu banyak contoh-contoh. Di buku audit 2 saya kalau nggak salah ada 40 common errors or fraud gitu ya, dari yang kecil sampai yang besar. Anda bisa baca di situ. Yang saya nggak jelas adalah pre-listing cash itu. Pak Bimca pernah dengar? Saya juga baru dengar yang presiden. Ini buku yang mana nih ya? Saya juga belum baca masalah pre-listing cash ini. Ini pengetahuan baru nih. Nah, mungkin kita bisa dijelaskan nggak? Anda baca di mana? Sumbernya dari mana gitu kan? Jadi dari sini apa dari sebelah sana ya? Pre-listing cash. Si Jesse ya? Iya, ada di buku auditing dan jasa assurance. Ini Pak. Karangan? Karangan Alvin A. Arens, Randall J. Elder, Mark S. Jaisley. Ini edisi ke-15, ada di bab 11 tentang fraud audit. Oh, edisi 15 ya? Iya. Itu yang asli itu yang terjemahan? Ini terjemahan Pak. Tapi bahasa Inggrisnya itu pre-listing cash. Kalau di terjemahannya yang di buku bahasa Indonesia itu pre-listing cash. Oh iya, cuma gampang aja ya pre-listing. Edisi 15 tahun. Atau yang edisi terbaru tuh saya bilang edisi tahun 2014 gitu. Cuman edisi keberapa? Ini tahun 2014 Pak. Oh, iya. Edisi ke-15. Nanti kasih lihat ke sini deh, nanti di luar ini saya coba terangkan. Taruh di sini aja, nanti saya coba baca apa maksudnya. Iya Pak, terima kasih. Ya. Jadi tinggal berikutnya pertanyaan lain. Mungkin kita ada yang sholat ini Prof. Jadi saya kira sesi tanya jawab ini kita selesaikan karena memang ada beberapa di antara kita memang waktunya untuk sholat gitu ya. Jadi kita beri aplaus untuk terima kasih Profes atas kesediaan Profes memberi waktu untuk memberikan kuliah umum di kampus kita. Dan terima kasih kepada adik-adik, bapak, dosen dan sebagainya karena kehadirannya di sini. Kami serahkan kembali panggung ini ke panitia. Kemudian ada kira-kira Profes. Oke, jadi ada dia ya untuk yang terbaik berapa orang? 3 orang. Yang nanya 6, harus dapat 3 ya. Saya rasa yang tanya tentang sumber waras itu bisa dapat. Kemudian yang kedua mungkin Desi ya. Desi yang tanya audit BPK itu. Saudari Desi silakan ke depan. Desi ya. Desi bukan siapa? Prof yang tadi yang tanya tentang Desi akuntansi 2013 e-audit website BPK dan sebagainya. Iya, Desi berarti ya, e-audit. Kemudian Prof karena pertanyaannya saya nggak bisa jawab, jadi saya bilang Jesse sekarang. Jesse. Kalau nggak bisa saya jawab langsung, berarti dia lebih pintar dari saya kan Pak? Iya, bukan belum bisa dijawab, belum dibaca Prof. Pada saudara Jesse silakan. Nah ini langsung kami minta ke Profes untuk memberikan kenang-kenangan dari panitia atas pertanyaan dari paparan Profes. Silakan Prof. Fotografernya silakan, mungkin ini jadi kenang-kenangan kepada
saudara kita yang di depan. Ini salaman dengan progres ini agak susah, ini ada kesempatan lebih bagus. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus pada teman-teman kita. Foto 3. Ini langsung panitia kabur aja nih. Selfie dulu. Oh, saya mau ikut dong. Oke, kami serahkan panggung ini kepada panitia untuk acara selanjutnya. Silakan. Baiklah, acara selanjutnya adalah penyerahan plakat dari pihak Ukrida yang diberikan oleh Ibu Octavia kepada narasumber Bapak Profesor Dr. Sukrisno Agus. Kami persilakan. Baiklah teman-teman, ada pengumuman tambahan dari dua rekan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan pada tanggal Jumat 29 April, tepatnya pada pukul 9 pagi, akan diadakan seminar yang bertemakan Yang Muda Yang Berinvestasi, yang disampaikan dari Henan Putri Rai Securities. Bagi teman-teman di sini yang ada mahasiswa manajemen angkatan 2013 dan 2014, wajib hadir, tetapi bagi mahasiswa akuntansi boleh juga hadir tapi tidak diwajibkan. Yang kedua, pengumuman tambahannya, tanggal 28 Mei, tepatnya pada hari Sabtu 2016, pukul 9 sampai dengan pukul 3 sore, ada acara Ulta Galeri Investasi Bursa Efek Ukrida. Yang ketujuh, diadakan seminar WPPE dan investasi bagi anak mahasiswa manajemen malam, wajib datang, dan mahasiswa akuntansi boleh juga hadir. Acaranya ada door prize, sertifikat, ada musik band, makan siang, dan pembicaranya dari Bursa Efek Indonesia. Berikutnya, ketika nanti selesai, dahulukan dosen untuk keluar dari pintu belakang, kemudian dari rekan mahasiswa Matana, kemudian dari Ukrida dari sebelah sisi kiri saya atau kanan kalian, serta juga jangan lupa untuk absen kembali di meja registrasi. Dan penjualan buku dari Bapak Profesor Dr. Sukrisno Agus ada di depan lift, tepatnya. Cukup pengumumannya, dan saya akan mengakhirinya dengan doa. Teman-teman, saya akan memimpin secara Kristiani. Terima kasih Bapak, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Terima kasih untuk rangkaian demi acara yang telah berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhir, baik dari sesi yang dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Sukrisno Agus yang telah bermanfaat bagi kami, yang bisa kami gunakan nantinya, dan sebentar kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat sampai ke rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kiranya Engkau juga berkati kami, panitia yang telah berjerih lelah menyusun kegiatan ini, yang dapat berlangsung dengan baik, lancar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya Immanuel Iman, mohon pamit, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Sekian liputan hari ini dari kami. Saya Frisia Noviani melaporkan dari Ukrida TV.